Ya 75% bagus sih untuk yang buat If season 3 ya kan. Nah, di sini mengapa menurutku itu bagus untuk What If season 3 dibandingkan jika dengan season 2 gitu kan. Nah, semua dimulai ini sekali lagi ini opini pribadi. Mungkin kalian kalau ada yang mau ditambahi atau mau yang dikurangi atau mau ada yang nggak setuju mungkin bisa sampaikan di kolom komentar ya. Tapi ini menurut pendapatku dan analisaku pribadi gitu kan. Nah, di sini jelas kalau aku ngomong ini mungkin ada spoiler-spoiler dikit. Jadi mungkin kalau kalian belum nonton atau gimana ya mungkin dimaklumi lah ya. Kalau aku nge-spill dikit untuk perbandingan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini formulanya tetap sama untuk dari season 1, season 2, season 3 kalau aku ngelihat gitu kan. Season 1 random episode, maksudnya 75% 80% itu adalah random episode. Jadi gak terkaitan satu sama yang lain gitu kan. Mulai dari 3 sampai 4 episode terakhir itu ya berkaitan gitu kan. Nah, di kasus ini yang berkaitan itu cuma 2 episode yaitu episode 7 dan 8 gitu kan. Nah, di sini season 1 menurutku cukup bagus gitu. Urutan nomor 2 gitu. Kenapa? Ya karena ya perkenalan karakter yang untuk ke build up untuk karakter yang terakhir gitu, untuk yang saga terakhir atau arc terakhir lah, ngelawan Infinite Ultron gitu kan. Nah, season 2 itu menurutku yang paling jelek dari yang paling jelek gitu kan. Mulai dari segi writingnya dan mungkin ada agenda-agenda lain gitu kan. Itu menurutku sangat jelek. Kenapa ya? Karena coba bayangin gitu kan. Stephen Strange gitu atau Supreme Strange gitu yang udah ngalahin macem-macem musuh gitu kan. Yang ya punya batu akik ya ibaratnya Infinity Stone lah, banyak musuh yang punya Infinity Stone dan segala macamnya gitu. Doctor Strange bisa ngalahin gitu kan, Supreme Strange bisa ngalahin, tapi kalah sama yang dua cewek itu kan, yang baru dapat kekuatan yang mungkin aku yakin gitu, mereka nggak paham juga cara gunain kekuatannya, asal lempar aja kekuatannya gitu. Dan tiba-tiba Stephen Strange kalah dan ya mengorbankan dirinya. Buat an anti climax gitu. Jadinya nggak, menurutku nggak cukup menarik lah ya. Dan aku benci season 2 gitu, apalagi yang terakhir-terakhiran gitu. Karena menurutku daripada yang mana mengeksplor Captain Carter gitu, dia malah mengeksplor daripada mengeksplor Supreme Strange gitu kan, yang menurutku karakter yang cukup menarik gitu, overpower dan segala macam, gimana dia ngerestore universe-nya, dia malah masih Marvel ini malah ngerestore apa ya, tokoh utamanya yaitu Captain Carter gitu. Nah, di sini season 3 juga gitu. Captain Carter sekali lagi juga punya andil lagi gitu. Untuk seri What If itu kan, yang namanya apabila jika gitu, ya jika apalah ibaratnya kayak gitu kan, apa-apaan ini gitu kan, malah kebanyakan karakternya itu malahan Peggy Carter gitu. Nah, jadi ini spoiler aja, spoiler singkat itu kan. Episode 1 itu temanya kayak Attack on Titan ya kan, ngeratain dunia gitu. Jadi Hulk kepisah sama yang satu lagi lah ibaratnya. Nah, episode 2 tuh kayaknya sama Bucky deh. Sama Bucky, sorry, sama Agatha kan. Agatha jadi Celestial gitu kan. Untuk episode 1 itu menurutku cukup bagus. Ya ini wild gitu kan. Kenapa Bruce Banner ya mau berpisah dan segala macamnya itu cukup menarik lah ibaratnya ya. Nah, episode 2 nih, aku mulai mencium-cium bau-bau agenda gitu. Dimana tiba-tiba gitu, Agatha mau jadi celestial dan segala macamnya gitu. Nah, untungnya gitu ya, menurutku ini tetap ada momen menyentuh yang menurutku cukup menarik lah untuk ya nggak begitu oke lah ibaratnya, nggak begitu ada agenda-agendanya gitu kan. Cukup bisa ditoleransi gitu. Episode 3, episode 4 cukup menarik, nggak ada agenda-agenda apapun gitu. Dan menurutku episode 5 itu yang bener-bener peak gitu kan, yang kayaknya Howard the Duck yang karakter bebek itu punya anak sama manusia gitu. Nah, itu menurutku yang bener-bener yang menunjukkan what if gitu, kayak what if bener-bener bagaimana gitu, apa yang terjadi jika gitu, apa yang terjadi jika gitu, kayak ini coba contoh bebek punya anak sama manusia gitu kan yang bertelur gitu. Nah, itu gitu, kayak apa ya, bertarung sama yang lain gitu. Nah, itu kan cukup menarik sebenarnya sampai di akhir. Nah, di episode 5 kayaknya dia Shang-Chi ngelawan adiknya gitu, itu cukup menarik juga sebenarnya, walaupun enggak sebagus yang episode 4 menurutku. Nah, terus gitu, episode 6 gitu, aku ngomong lagi di sini spoiler alert ya kan. Episode 6 sekali lagi si Watu dalam masalah itu. Selalu Watu the Watcher pasti dalam masalah di episode-episode akhir itu. Nah, dia konsekuensi karena apa ya? Mengganggu jalannya, ya ibaratnya mengganggu jalannya universe itulah ibaratnya kayak gitu kan. Nah, jadi dia ada Riri William kayak Iron Hearts, tahu Iron Hearts ya kan, yang nanti akan tampil gitu kayaknya yang Iron Man tapi versi ceweknya gitu. Nah, itu dia jadi Ultron gitu, sorry, jadi Vision gitu kan, jadi Vision dan segala macamnya. Nah, sebenarnya sudah mau menyerah tuh, udah mau menyerah, terus tiba-tiba jangan menyerah gitu.
terus tiba-tiba langsung menang gitu, hanya dengan ngomong jangan menyerah langsung menang gitu. Nah tapi ya gimana lagi gitu kan, itu sama yang satu lagi ya sebenarnya itu doang sih. Yang satu lagi ngelawan kan Misterio, ngelawan Vision tiba-tiba dia bisa menang gitu, kayak karena diomongin cuman pantang menyerah doang gitu. Nah terus gitu, karena dapat konsekuensi tadi gitu kan, dia di eksekusi lah, mau dieksekusi gitu kan. Tiba-tiba nih ada dari Kahori yang bisa lari cepet kayak Speedster pakai Space Stone, itu sama kayak sama Peggy Carter, sama yang anaknya Howard the Duck tadi, sama Storm dengan Mjolnir. Nah di sini aku bingung kenapa Storm dengan Mjolnir gitu. Storm bisa udah mengendalikan listrik dan badai gitu, kenapa harus pakai Mjolnir juga gitu kan. Ya itu mungkin ya I don't know juga gitu. Terus berusaha menyelamatkan Uatu the Watcher kan. Nah ternyata The Watcher gak hanya satu, tapi ada total ada 4 ya, termasuk Uatu itu sendiri itu. Nah terus gitu dia udah mau ke dimensi yang lebih tinggi. Ingat ini ke dimensi yang lebih tinggi ya, jelas gagal kan, dua gagal. Dia ngomong ke Ultron gitu, jadi Infinite Ultron yang udah tobat gitu. Nah di sini menurutku oke okay lah, ada karakter development dari si Ultron dan segala macamnya masih oke okay, aku masih paham gitu, masih paham. Ketika pertarungan gitu, tiga yang tadi itu The Eminence sama yang satu lagi itu adalah dua Watu sama yang Peggy Carter yang dan teman-temannya itu, mereka kalah jelas lah, mereka kalah dan jelas itu. Nah di sini kejelekannya lagi adalah ketika power up itu segampang itu gitu. Power upnya segampang itu, kayak tinggal ngucap sumpah dari si Watu the Watcher gitu, tiba-tiba mereka jadi kuat gitu. Nah terus tiba-tiba udah dipepet, udah mau kalah si musuh-musuhnya tadi, tiba-tiba udah stop stop, udah stop, tobat lah, tobat tobat, ini aku kayak gini lu mau gimana gitu, kita harusnya bla 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 gitu. Nah kesempatan lah, kesempatan kalau dia mau kayak ibaratnya menghabisi musuh-musuhnya ya kan, sesuai dengan apa yang mereka mau di awal gitu. Jelas Peggy Carter mengorbankan dirinya gitu. Nah di sini masalahnya lagi adalah semua orang nggak bisa gerak dan tiba-tiba Peggy Carter dapat kekuatan lagi untuk menyelesaikan semua ini, kayak no other explanation dan strong gitu. Nah terus itu tiba-tiba kan Peggy Carter meninggal tuh, nggak ada lagi gitu kan. Nah terus si tiga musuh tadi itu udah tobat lah ibaratnya kayak gitu. Nah di akhir gitu, di akhir waktu The Watcher itu ya ibaratnya solidaritas lah, bela sungkawa gitu kan. Perisainya tadi di obang-abingin di antar dimensinya gitu. Nah masalahnya gini gitu, ketika narasi The Watcher tadi itu ngomong ada branch reality gitu kan, itu kalau kalian lihat scene terakhirnya itu ada apa ya, Spider-Man, ada Vision yang bentuknya Moon Knight, ada Thanos, ada Ghost Rider Samurai, ada Gamora, ada segala macam, tapi tetap mereka memilih Peggy Carter sebagai karakter utamanya. Kenapa nggak explore, ya udah gak usah ada build up setup gini gitu, biarkan ya yang banyak hal gitu. Malahan dia terlalu banyak Peggy Carter dan menurutku sendiri itu merusak what if-nya itu sendiri gitu. Dan lagi untuk anti klimaksnya menurutku cukup jelek sih, tiba-tiba dapat kekuatan dan mereka bisa menggunakan kekuatan itu kayak ya kayak ini adalah bagian dari diri mereka gitu, kayak contoh di anime Boku no Hero Academia lah gitu kan, Deku dapat kekuatan one for all gitu, mereka dia harus berlatih gitu atau yang lain lah minimal lah. Nah beda kayak Goku, dia dapat power up, dia kan cuma power up kekuatannya, dia udah paham base nya gitu doang kan. Nah jadinya kayak cukup kurang menarik, langsung tiba-tiba jadi kuat dan menang gitu. Jujur untuk film anak-anak untuk dinikmati aja itu juga bisa, tapi untuk kalau dipikir sedikit kayaknya cukup bad gitu kan. Sekitar 75% bagus, karena dua episode terakhir menurutku aku kurang suka aja gitu. Mungkin karena kebawa yang ya season 2 nya udah jelek gitu kan, jadi nama Peggy Carter dan segala macamnya itu sudah jelek di otak aku, jadinya kayak I don't like it kalau dia muncul lagi gitu. Terus ya apa lagi ya, udah tamat sih kayaknya season 3 itu season terakhir, dan ya mungkin itu ya, makasih.